محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أخص بذكر الله معرفة الكتاب وكل الشر وغوث العباد والبلاد رحمه الله بن علي محمد الحداد. أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من بركاتهم وأسرارهم وأعمالهم وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. يهدي لنا ولكم جميع الحاجات بجاههم حاجة الدنيا للميسرة وحاجة الآخرة للمغفرة على من وسلفنا الصالحون وعلى من وشيوخنا وعلى من وقت الزمان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه والثواب سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد قلبي بحق سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه النبي وبجاه سيد المرسلين، واجمعنا واحشرنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dapat bersama-sama berada di dalam kebaikan dan di dalam salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari dan berusaha memahami daripada ajaran suci baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling mulia di dalam ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah melainkan manakala dirinya mau duduk di dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara wasilah dan bahkan menjadi satu-satunya wasilah guna sampai kepada hakikat takwa ialah ilmu agama. La wasilah ila taqwa illa bil ilm. Tidak ada perantara yang akan menyampaikan kepada takwa melainkan dengan ilmu. Dari karenanya kita berharap semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang akan membawa kita semua selamat di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata, wa taqwa wasiyatullah Rabbul alamin lil awwalina wal akhirin.
merupakan wasiatnya Allah. Tuhan dari sekian alam semesta, lil awwalina wal akhirin, yang wasiat tersebut bagi mereka umat-umat terdahulu dan umat-umat yang berada di akhir zaman. Jadi wasiat Allah, perintah Allah itu hanyalah bertakwa. Wa qala ta'ala, dan sebagaimana Allah berfirman, wa laqad wassayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada mereka, yaitu utul kitab, sebelum kalian, dan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi perintah suci dari Yang Maha Suci bagi kita adalah bertakwa. Yang menjalankan wasiat Allah dengan baik, merekalah yang selamat. Adapun yang tidak memperdulikan, yang tidak menghiraukan daripada wasiat Allah ini, merekalah orang-orang yang celaka. Dari karenanya hendaklah kita mengingat tugas kita di dunia ini hanya satu, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Jangan mau disalah arahkan oleh nafsu dan dunia serta harta, sehingga yang tadinya tujuan hidup demi beribadah, menghambakan diri hanya kepada Allah, ini malah wal'iyadu billah menghambakan dirinya demi harta, demi tahta dan dunia. Disitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis bahwa di dunia ini kebanyakan bukan hambanya Allah, namun dari mereka itu ada yang jadi hambanya harta, ada yang jadi hambanya tahta, dan ada yang menjadi hamba dunia. Dari sekian banyak hamba-hamba selain hamba Allah, tidak ada yang selamat melainkan hanya hamba Allah. Taisa abdud dinar, celaka hambanya dinar. Taisa abdud dirham, celaka hambanya dirham. Dinar, dirham itu uang. Dinar dan dirham itu adalah uang. Taisa abdul qatifah, celaka hambanya selimut. Macam apa deh? Orang yang lebih memilih untuk enak-enakan berselimut dibanding beribadah, lebih memilih selimut daripada sejadah, lebih memilih untuk santai daripada giat dan susah dalam beramal saleh. Tidak ada yang selamat dari hamba-hamba itu melainkan ujar baginda Nabi, ialah hambanya Allah. Jadi kita selagi masih ada kesempatan hidup, layakkanlah diri kita, pantaskanlah hidup kita
kita untuk diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya. Dan orang yang hendak diakui sebagai hamba Allah, jalankan wasiatnya Allah, yaitu takwa. Biar Allah sembahyang, biar Allah menuntut ilmu, tuntutlah ilmu. Biar Allah duduklah dengan orang-orang yang mengingatkanmu dengan akhirat, untuk bersama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, menolong kita agar dapat melaksanakan wasiatnya, yaitu bertakwa. Kita ini biar hamba lemah, hamba yang tidak punya daya dan upaya, sehingga lihat di dalam salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, apa di dalam surat tersebut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, beribadah dan beramal saleh. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Dia kami meminta pertolongan. Kami berusaha untuk menjadi hamba yang paling baik dalam takwanya, namun kami pun tidak lupa segala-galanya selalu dengan pertolongan-Mu ya Allah. Kita berusaha bahwa rajin sembahyang 5 waktu, jangan lupa minta tolong lawan Allah agar diistiqomahkan, agar diikhlaskan. Karena banyak orang yang istiqomah amal salehnya, tapi belum tentu ikhlas hati. Jadi manakala sudah istiqomah, mintalah agar diberi ikhlas. Makanya luar biasa sesudah ayat Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Yang kedua, nangkawa tulus ibadah sampai akhir hayat, kecuali hamba yang ditolong oleh Allah. Disitulah kenapa taufik, pertolongan, bantuan, kemampuan untuk beramal baik dari Allah itu disebut hanya 3 kali. Dalam Al-Quran kalimat at-taufik itu hanya disebut sebanyak 3 kali. Ada apa? Karena begitu bernilainya taufik daripada Allah. Baik, kita sekarang bawa hadir majelis ta'lim. Kalau bukan karena taufik dari Allah, karena tahu hadir kita. Buktinya ada orang yang rumahnya lebih parah daripada kita dengan ini masjid, tapi kan terpanggil hati Allah hadir. Tapi ada orang yang rumahnya jauh, bahkan dengan sepeda motornya ataupun dengan jalan kakinya rela datang untuk hadir di dalam majelis ini. Kan ada kadang-kala fenomena yang kita saksikan di saat ada majelis taklim, ilmu, zikir, sholawat, banyak yang hadir itu orang-orang jauh. Tapi di hingga-hinganya itu ya Allah, padahal parah luar biasa, kan itulah
Nang datang orang-orang jauh tapi nang parak kada tulak, padahal mun dipikir dengan akal dan logika harusnya nang parak nang turun. Karena ini lebih mudah. Ada harus kendaraan, ada harus mobil, ada uyuh berjalan hanya beberapa langkah sampai. Tapi subhanallah, hadir yang datang orang yang jauh. Itu adalah salah satu bukti betapa mahalnya taufik dari Allah. Kemana yang parah ini kemana? Kenapa malah yang jauh yang datang, yang jauh yang berparak? Namparak silakan, namparak silau. Karena ini silau, ada melihat orang silau itu mau melihat ya, mau lihat. Silau kan ada cahaya, kan kelihatan lagi di hadapan tuh tiang listrik dah, lubang lah, garangnya silau kan, yang berparak itu. Ada nang jauh, ada silau. Itu sebatas tambahannya ya. Tapi hadiahnya taufik dan hidayah serta inayah Allah. Ada orang rumah parah lawan masjid, seumur hidup kada suka masjid. Tapi yang jauh ada di dalam video orang sepuh, orang tua ya, di salah satu perkampungan. Di situ masjidnya jauh daripada rumah di sini. Jadi untuk bisa ke masjid agar bisa hadir sholat Jumat sidinam Tuhan berjalan gratis kurang lebih 7 kilo. Itu mulai sini kemana 7 kilo, ayo cek. Bayangkan kan, berjalan gratis mulai rumah ke masjid 7 kilo. Bang ya. Orang itu sepuh. Jadi untuk bisa sampai ke masjid, sini harus pulang langsung. Nanti pulang 7 kilo, boleh 7 kilo. 14. Itulah taufik inayah dari Allah. Jauh masjidnya, namun agar bisa hadir dalam sholat Jumat yang merupakan wajib. Sebenarnya wajibnya sunnah. Wajib. Mubah. Dalam gratis 7 kilo dan yang dijalani hutan sunyi 7 kilo. Bahkan ada salah satu jalan yang dijalani beliau ini pinggirnya jurang. Itu taufik. Ada di rumah parah masjid. Ada hafal sembahyang di masjid. Ada hafal sembahyang di masjid itu masih kurang lebih ada sembahyang sama sekali. Di rumah kita sudah hidup lagi masjid. Ya Allah lana bi taufiq hatta nafiq wa nalhaq bil farid. Dan kita diberi taufik hidayah serta inayah untuk istiqamah dalam ibadah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wa fil amri bit taqwa qala Allah Ta'ala, dan perintah Allah untuk bertakwa sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, bertakwalah kalian atas Tuhan kalian yang menciptakan kalian daripada satu jiwa.
dua yang ada, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa subhanahu wa ta'ala, dan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang baik. Wa qala azza wa jalla, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nanti bergerak sebenar-benar takwa itu dikatakan oleh salah seorang sahabat yang disebut dengan sebenar-benar takwa itu an yuta'a fala yu'sa, selalu Allah itu ditaati, bukan malah diingkari. Selalu ditaati perintah Allah, bukan malah diingkari. Intinya apa ujar Allah? Gawi, dan gawi semampu kita, dan kita tidak akan tahu batas kemampuan kita dalam menggawi perintah Allah kecuali sudah mencoba. Adanya malah belum menggawi karena harus itu menyerah sebelum berperang itu. Gawi dulu seapa kemampuan kita, teruskan hingga akhir hayat. Jadi hakikat takwa yang sebenarnya adalah selalu mentaati Allah dan bukan mengingkarinya. Yang kedua, an yudhkar fala yunsa, Allah selalu diingat, bukan malah dilupakan. Selalu diingat bahwa setiap apapun yang ada dalam diri kita ialah karunia dan titipan Allah. Napas titipan, jantung kita yang berdetak titipan, maka jangan sia-siakan setiap hembusan napas dan detak jantung itu dalam hal yang tidak berguna. Jangan disia-siakan. Hendak akan ingat bahwasanya ini nikmat Allah. Aku kalau makan bukan dengan usahaku, bukan dengan ikhtiarku, tapi fadlun wa minnah minallah, semata-mata hanya karena karunia dan pemberian Allah. Kita kalau makan bukan karena kita ada duit, tapi kita diberi duit. Coba bukan diberi duit, coba bukan ada diberi oleh Allah kemampuan bisa makan. Ada juga orang berduit, cuma ada kalau makan kayak orang setengah duit tadi. Kenapa? Banyak penyakit. Tak makan daging kolesterol, tak makan manis, sakit gula, sakit manis. Kalau aja duitnya ada, dokter ini dan itu, kalau cuman apa? Kondisi kesehatan karena kalau dipaksa. Kayak sekali takut daging langsung sini tegang, ya. Tensi darah naik. Mampu duitnya ada, cuma dirinya yang ada dimampuakan Allah. Ayub fala yunsa, hendaknya Allah selalu diingat. Banyak orang nak ingat lawan Allah itu dapat nikmat syukur, dapat balas sabar. Jadi kan dapat nikmat syukur, dia sadar bahwa ini adalah karunia Allah yang wajib untuk disyukuri. Dapat musibah, sabar karena ingat Allah tidak akan jahat dan menzalimi hamba-Nya. Terkadang tanda cinta Allah itu terlihat seakan-akan pada nyaman, padahal ending dan rahasia di balik itu nyaman. Makanya apa yang Allah dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang kala
apa yang kalian tidak senangi, malah itu yang sebenarnya baik untuk kalian. Kita kebanyakan disuruh minum obat pahit, pahitnya aja minum karena sehat, walaupun rasanya pahit, tapi akhirnya insya Allah sehat. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarr. Kadang-kala apa yang kita tujui bisa jadi itu malah ada baik dosa-dosa kita. Ya tadi salah satu contohnya ketujuh lawan daging, ingat kolesterol. Jadi kayak apa? Sabar ya dulu. Makanya dari istilah orang kalau ini dia lagi ada hari tentunya hantu aja sebenarnya. Makan aja. Kayak kamu sudah ada. Padahal lebih baik mencegah daripada mengobati. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ketujuh makan daging. Cuma dorotnya tadi. Dikul auzubillah sudah tinggi kolesterol, hantu harus ke daging. Betul bahagia. Ini musim durian ni lah jadi mantap ya. Musim durian. Dulu sampai ini ada makan durian. Soalnya untuk makan biar nyanyi. Untuk dah nyanyi bahaya. Dia nak tuntungkan aja. Asal rawa ini kan lain kan ya. Ya Allah. Yang ketiga, makna dari hakikat takwa an yushkar fala yukfar. Selalu bersyukur kepada Allah, bukan kufur atas nikmat Allah. Itu hakikat takwa. Ditaati jangan diingkari, diingat jangan dilupakan, disyukuri jangan malah dikufuri. Sudah macam itu, jadilah hamba yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Istaqriru at-taqah wal imkan fi dzalik. Habiskan seluruh kemampuan dan kebisaanmu dalam bertakwa. Nah, itu yang dimaksud bertakwa dengan semampu kalian. Coba dulu, paksa dulu, seapa mampunya, hajar semua. Ada nih ada jalan lalu mantap deh. Kalau jalan dulu di mana mantap, nah di situ ya lagi kan. Istiqomahkan sampai akhir hayat. Ada ini ya mantap. Mantap sudah mantap belum? Menurut jalan itu suruh mantap, kawan ada ini besar. Jalan di tempat kabar. Jalan di tempat yang pernah sampai. Modelnya anak-anaknya ada, makanya masih ada dimakan kan dilihatinya. Adalah kan hawakannya hanya dengan melihat makanan. Mending dia banyak kita. Contoh lah. Haus contoh. Haus dibaca akan hilang rasa hausnya. Oh lah pilihannya kayak sampai hari kiamat, sampai ketemu Dajjal, oh hilang hausnya. Mana kayak gini? Pasti mau anak hilang haus deh. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu menjaga Bismillah. Alias haus. Wah, itu juga dalam bertakwa. Manakala kita ingin bertakwa sampai seberapa kita mampu gawi. Nah, manakala sudah habis kemampuan kita, istiqomahkan di mana kita mampu sampai meninggal dunia. Jangan malah terbalik bahaya. Kita ibaratnya adalah lima waktu pasti sudah qobliyah, ba'diyah pasti. Duha misalnya, tahajud misalnya, obat hajat misalnya, kan tuh ada jumlah rakaat yang bisa digawi
Seandainya kita mampu duha 4 rakaat saja, gawe 4 rakaat itu sampai meninggal dunia. Taubat hajat, bayar 2 rakaat istiqomahkan itu sampai akhir hayat. Begitu pula tahajud, misalnya kita tahajud tahunya 2 rakaat saja sampai malam, gawe itu sampai akhir hayat. Nah, itu yang dimaksud bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Siapa itu? Ada istilah ada mampu itu belum mencoba. Orang awalnya puasa Ramadan sebulanan, menggawinya baru ya Pak. Gawe dulu. Istafrihu at-taqah wal imkan fi dzalik. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Tidak Allah memaksa sebuah ataupun suatu diri di dalam ibadah dan amal salehnya kecuali apa yang dia mampu lakukan. Wal ayat fil amri bil taqwa katsirah, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah dalam bertakwa sungguh sangatlah banyak. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang menjelaskan tentang thimar ataupun buah hasil dari takwa itu. Allah memerintahkan sesuatu pasti ada kebaikan di balik itu pasti sudah. Allah itu memerintahkan sesuatu ada istilah sia-sia itu ada. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, Tuhan kami, tidaklah Dia menciptakan ini dalam keadaan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Begitu pula dalam perintah, apa yang Allah perintah pasti ada baik. Gimana kita di dunia ini ada kawan situ sini melihat kebaikan dan kemuliaan yang Allah simpan di balik perintah itu. Ada terbuka hijabnya. Ada dari antara kita hadir pengajian melihat langsung pahala itu turun dari langit. Ada namanya itu jadi bang masjid melihat sesuatu pemberian Allah itu turun dari langit. Jalan dia ulang contohnya sebagai penutup. Ada orang misalkan kali sembahyang di masjid ataupun di rumah selesai sholat melihat pahala turun dari langit. Jangan melihat dia subuh yang benar naik ke masjid. Subuh yang benar sembahyang Jumat. Belum lagi kaum datang riba Jumat. Datang kaum berpamaian ada banget yang bukannya kaum panggil. Gila aja dulu. Misalnya tadi malamnya dibukakan. Siapa nak esok sembahyang subuh di Masjid Al-Mujahidin kira satu orangnya yang shot berada di shot pertama, satu orangnya 10 juta. Riba, riba. Lu yang mau coba silakan. Siapa akan duitnya lah. Ya lah. Sesat kita. Jendela itu dipukul aja. Sambung terus dibuatnya lawannya berarti sok pertama dia sok buang buang, sok 3 buang, sok 4 buang, sok pertama berada 10 juta mungkin. Tapi tidak dengan itu kita beriman